begitu genteng bocor atau otomatis pompa pendorong mati. Nggak hidup. Nah itu paling semangat gue naik ke atas. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Hai guys, masih bareng sahabat gue, Kang Candil. Oh my god. Gue diem deh. Biar Kang Candil yang menyelesaikan semuanya. Gila, kayaknya perlu dikutip nih ya. Tiap tayangan Omegi siapapun narasumbernya pakai suara Candil aja. Nanti pada step. Kang, Ya. tadi kita ngomong tuh rockers juga manusia. Artinya ya rockers juga manusia itu sebetulnya makna filosofisnya tuh manusia itu selalu kembali ke fitrahnya ya. Iya. Nah, fitrah seorang Candil di tengah keluarga. Kumaha atuh Kang? Ya bapak lah. Jadi bapak, supir. Kenny kerja nih. Jadi sopir anak-anak. Ya sopir anak-anak. Sopir istri juga. Serius Kak? Iya. Coba cerita kronologisnya nih. Oke. Iya. Enggak, maksudnya kalau ngantar anak berarti bangun pagi nih. Oh iya. Habis sholat subuh. Tapi gini, gue beruntungnya adalah sekolah anak gue dekat rumah. Oke. Jadi gue dulu tuh, kalau dulu begitu pagi-pagi udah bangun ngantar anak. Tapi begitu gue ngelihat suatu saat gue ngelihat kebetulan anak gue tuh sekelas dia sama anaknya Ipang. Sekolah BIP. BIP. Oke. Suatu hari gue ngelihat si Ipang nyebrangin anaknya dari klasternya dia cuma nyebrang doang. Deket banget. Waduh, enak banget nih kayaknya. Wah, ini kayaknya muslim. Nah terus iseng lah gue kan satu jalan pas ternyata sejalanan itu ada klaster baru di situ. Cuman waktu itu wah ini klaster bagus banget, maksudnya nggak sesuai budget gue lah gitu kan. Udah gue lupakan lah, gue cari-cari yang lain. Tapi ternyata memang pada saat itu yang bisa meloloskan akhirnya bank tempat gue beli kreditnya ya, bank perkreditan itu ngelolosin yang itu ternyata yang lumayan gede tadi malah dikasih ya, malah dikasihnya yang itu kata rezeki banget tuh. Ya udah lah di situ. Tapi ya tadi waktu itu istri gue masih kerja tapi dia jadi jauh ya dari tempat kerjanya dia gitu. Jadi akhirnya ya udah cita-cita gue terkabul, gue nggak usah bangun siang untuk ngantar anak gue. Jadi gue dedikasikan untuk ngantar istri gue. Pagi-pagi tuh? Pagi-pagi. Jam berapa? Pagi-pagi itu gue jam berapa ya? Jam 8-an sih. Oke, itu ngantar kalau nggak ada konser kan? Kan Ya. istri bekerja Senin sampai Jumat. Office day. Iya. Terus kalau ada konser hari Selasa, Rabu, Kamis, kumaha? Ya dia bawa sendiri, dia bisa nyetir juga. Oke. Cuman memang jaraknya jauh kan dari Bintaro ke waktu itu Casablanca. Jauh banget. Jauh. Jadi nanti pas itu istri gua pada saat gua nggak bisa dia yang berangkat sendiri, pas gua pulang ya udah gua pijetin istri gua karena dia jauh. Iya, artinya waktu ngantar itu sebetulnya bukan karena istri nggak bisa, tapi itu dedikasi sebagai tadi. Iya. Gua nih rockers, tapi gua juga ayah gitu ya. Gua juga suami, wajib tuh ngantarin istri. Iya, kasihan soalnya jauh banget. Jauh. Bayangin dari apa? Dari Bintaro ke Kuningan itu bisa 1,5 jam itu. 1,5 jam. Berapa kilo tuh? 15 ya? Lebih ya, 20 ya? Segitu. Gila. Macetnya itu yang nggak tahan, kalau nggak macet. Oke, Candil sebagai ayah, sebagai suami, sebagai rockers yang juga manusia. Apalagi hal-hal yang manusiawinya Candil. Sempat dengar cerita kalau genteng di rumah bocor. Nah itu juga kalau genteng di rumah, gue paling seneng manjat ke atas karena itu hasrat gue sebagai ninja pun merasakan. Emang dari dulu waktu kecil ini kali apa namanya rock climbing. Enggak, gue penggemar film ninja memang. Gue penggemar film kungfu. Jadi serius nih kan naik. Iya, itu naik. bukan cerita doang. Bukan, ini memang naik gitu kan. Terus pernah tukang filter
Pernah juga tuh kan dia naik filter air. filter air kan, gue minta pindahin ke bawah deh filternya gitu kan. Oke. Wah dia komplain berat gitu, wah pak sambil jatuh gitu. Kan gede tuh berat. Filter yang segini tuh ya. Iya kayak segini. Oh dia komplain berat, pokoknya itu licin banget pak, tinggi banget ininya atapnya gitu. Jadi ya itu resiko dia sebagai itu. Tukang filter. Cuman yang gue lihat udah dibayar. Yang gue lihat tuh cuman pas ini aja pak, outdoornya AC gua kan ditaruh di luar, di bawahnya itu juga kan. Yeah. Penyok gitu ke bawah, pasti dilempar dulu nih. Wah, dia udah capek nih. Dia udah capek. Kalau kan dia capek nggak tahan. Ya biarin deh. Bukan punya gue ini. Kayaknya sejak itu udah ambil alih tuh. Enggak, kalau yang berat-berat itu enggak. Gue paling kalau begitu genteng bocor atau otomatis pompa pendorong mati. Nggak hidup. Nah itu paling semangat gue naik ke atas. Iya, soalnya kalau otomatis nggak hidup dia air tumpah kan. Iya, tumpah kan. Terus udah gitu ngeselin cuman ganti itu doang kan. Kalau ya pakai tukang bisa juga sih, cuman ya cuman ganti itu doang gitu. Kalau masih bisa kita sendiri juga gitu. ya, artinya waktu itu ya udahlah, gue kerjain aja. Iya, kerjaan aja tuh. Gue sampai bersihin toren pun gue pernah tuh. Karena iseng juga. Udah masuk ke dalam. Masuk ke dalam toren kan udah di atas gitu kan. Mau ke bawah agak ribet, harus sekalian aja apalagi yang bisa dikerjain. Oh bersihin toren, bersihin toren. Lumut-lumutnya. Serius. Terus cara bersihnya belajar dari mana ilmunya? Ya bersihin aja, bersihin mah tinggal diangkut ke atas, cuman kita Enggak pakai apa cairan apa gitu enggak. Cuman disikat aja. Disikat aja dulu. Terus ambil diserok lagi. Terus kan dikeluarin dulu yang kotor dulu kan, sampai bersih, baru nyalain lagi deh. Anak-anak sama istri nggak protes. Enggak. Hati-hati ayah. Iya, enggak sih. Enggak ada itu. Kecuali lagi hujan kan baru. Dan alhamdulillah Selama ini nggak pernah ada apa gara-gara nekat naik ke paling ketarik ya. Ketarik punggung apa-apa. Oh, seleo. Karena kan pada saat gua naik tuh Posisi nggak benar. Posisi nggak benar gitu. Karena si tangganya tuh kurang tinggi, jadi gua emang mesti gitu. Terus mesti Maksa. full gitu kan. Maksa. Kalau waktu narik pada waktu naik sih gampang ya. Pada waktu turun lebih susah kan. Turun terus kaki belum nyampe, nyari tangga di mana? Aduh, itu ketarik tuh. Itu ketarik tuh. Jadi tangganya mana? Kalau nggak jatuh. Kebayang kayak di ini nggak sih di gym panggung gitu? Iya, udah gini terus ini tangganya mana? Nggak malu kan dilihat tetangga. Ya lihat-lihat waktunya. Biasanya kalau siang kan udah pada pergi kerja tuh. Candil manusia bos. Dia malu juga. Gitu. Jadi ya apa ya, yang tapi gue memang seneng ngoprek sih. Jadi Artinya candil tuh sebetulnya pada dasarnya poinnya adalah tidak menjadikan popularitas itu sebagai halangan untuk melakukan apapun sebagai ayah, sebagai suami, bagi anak-anak. Ya karena itu juga apa? Ya gue seneng ngerjainnya. Ngedidik anak-anak buat bisa jadi pintar, cerdas di sekolah, turun tangan nggak? Ya kalau gue sih lebih ke gue ngeliatin bahwa kalau hati lu seneng, lu nerima apapun bisa lebih mudah gitu, termasuk belajar gitu. Jadi bikin suasana kondusif, mereka seneng. Jadi gue nggak pernah mentargetkan mesti nilai atau apa tuh enggak. Sebenarnya lebih ke ya lu enjoy aja belajar, have fun aja kerjainnya gitu. Kalau kadang-kadang kalau IPA gue ikutan bereksperimen dengan mereka gitu kan, yang ada eksperimen apa gitu, wah seneng tuh meledak apa gitu. Jadi ya gue biasain bahwa mereka jangan takut nyoba gitu si anak-anak itu, jadi mereka jadi senang bereksperimen apa. Kalaupun sekarang tuh yang kecil tuh senang banget ngelukis, jadi dia tuh nggak punya waktu. Kalau ngelukis tuh bisa tahu-tahu tengah malam tuh pengen ngelukis, dia ngelukis aja gitu. Dia bangun aja. Begitu. Nah itu nggak pernah gua larang, gitu. Maksudnya ya udah biarin aja.
karena dia si Disney Berarti itu turun dari bokap kan itu, melukis ya? ya bisa dari bokap. Kalau gue tuh nggak bisa kayak gitu. Kalau gue melukis tuh butuh persiapan gitu kan. Udah gitu hasilnya biasa aja. Iya, kalau dia bisa yang pengen lukis, pengen bikin kue gitu. Wah, seniman tuh. Iya, dia bisa spontan Itu aja. yang bungsu ya? Yang bungsu. Kalau yang kakak? Yang si kakak. Yang bungsu ini udah taman SD ya? Ya, taman SD dan SMP. Yang kakak naik ke SMA sekarang. Nah, yang si kakak ini dia lebih ke dia atlet gimnastik kan. Nah, dia dari situ gua cita-cita gua sebagai ninja udah terwakilkan. Enggak ikut nyanyi. Salah satu dari dua orang anak. Oh, dia akhir-akhir ini mulai kelihatan bakatnya Yang mana, yang kakak? Yang kakak. Suruh. Dia mulai suka nulis lagu. Oke. Dan kemarin dia bikin lagu untuk angkatan. Terus dia bikin lagu untuk jadi proyek di sekolahnya tuh adalah bikin lagu. Jadi salah satu syarat kelulusannya dia bikin lagu bagus menurut gua, dan apalagi dinyanyinya sama Andy Rif, jadinya bagus banget gitu. Serius? Ya. Oke, ini menarik nih. Lagu anaknya Candil, yang bikin liriknya dia. Dia. Melodinya Dia juga. dia juga. Terus Jadi kenapa memang Andy Rif proyek terlibat? itu memang sekolahnya bikin lagu, terus nanti lagunya itu dinyanyiin sama orang-orang yang profesional. Yang kebetulan misalnya kayak gue juga kebagian karena anak gue kan sekolah situ, Andy Rif anaknya sekolah situ, jadi kebagian juga harus nyanyiin. Andy Rif nyanyi lagu anaknya Candil, Candil nyanyi lagu anaknya orang lain lagi. Orang lain lagi gitu. Oh, jadi nggak boleh ngandelin bokap ya? Nggak boleh. Wah, keren tuh. Jadi ada effort, Ada effort. untuk melakukan karya itu ya, memproduksi karya. Iya, Terus yang ngubungin Andi siapa? Sekolahnya, gurunya yang ngatur. Hubungin Andi Rif? ini. Oh iya, karena sama-sama di sekolah. Ya. Oke, enak banget. Siapa aja tuh selain Andi Rif, Candil? Ada Andy Rif, ada Ipang. dulu ada Kikan, Yuke, Kikan juga. terus Aryo Wahab, Ada Wahab. SMA apa namanya? SMP apa? Tara Safia. Tara Safia Rockstar. SMP Tara Safia Rockstar. Bisa ya ketemu di situ semuanya. Iya ya, karena skupnya di Bintaro kali ya masih. Kalau Jadi kapan-kapan pengen dengar tuh lagu yang dinyanyi nama Andi Rif. Itu direkam nggak? direkam nanti Itu rekam serius. rekam sih. Enggak, rekamnya enggak serius banget, maksudnya Tapi di di recording, di mixing benar. mixing bener. Pokoknya layak untuk didengar. Layak untuk didengar jadi demo tape. Ya, jadi demo tape gitu sih. Wah, keren banget tuh sekolah ya. Terus. Luar biasa. Beruntung lah sekolah di Jakarta ini tuh anak rockstar, banyak yang sekolah seperti gue juga terkejut ternyata di satu sekolah di daerah Luminanggung itu anaknya kakak Sleng sama anaknya Iwan Fals satu sekolah dan mereka ngeband. Lucunya nggak ada yang jadi vokalis. Anaknya Iwan main drum, anaknya kakak main bass. Jauh banget. Tapi bakat itu turun. Oke Kak, akhirnya rockstar, public figure, tapi juga ayah, suami, jadi manusiawi gitu. Satu cerita yang menarik nih guys, beberapa kali kalau konser di All Indonesian Rockstar, kebetulan gue manajernya, kita selalu jalan bareng untuk menuju ke pesawat. Biasanya dalam perjalanan menuju pesawat, tiba-tiba sayup-sayup kita dengar ada azan. Ini udah menaik ke tangga pesawat nih. Itu tiba-tiba Candil datang. Mas, aku pamit ya. Ngapain? Ke belakang. Ke belakang ngapain? Dia nggak mau cerita kalau dia mau ngapain. Iya ngapain? Ini udah menaik pesawat. Sholat. Itu celana pendek, bawa sarung. Itu doang tuh bawaannya Candil. Yang lain kan udah masuk ke bagasi pesawat semuanya. Kang, itu mungkin buat beberapa orang itu hal yang biasa, apalagi muslim ya. Waktu sholat ya orang sholat. Tapi rockstar perjalanan nanti kan bisa sampai di lokasi kita jama atau kita kasar. Kalau belum waktunya atau digabungin gitu kan ya. Tapi Candil nggak melakukan itu, tapi memilih azan buat sholat.
Apa reasoningnya kan? Kalau gue sih kalau bisa menduluin sholat kayaknya lebih tenang aja gitu, mau ngapa-ngapain gitu. Jadi lebih ke diri sendiri sih, lebih enak ya. Lebih nyaman. Di pesawat juga nggak stres ya. Nah terus kan kalau gue ngeliat juga, gue lihat juga kan ini masih nunggu ini keburu lah. Gitu. Tetap mempertimbangkan itu juga. Ya, gitu kan. Masih Ya, keburu. tapi sebagai manajer gue deg-degan. Makanya ada manajer. Aduh. Yang nahan pesawat kan manajer. Kayak kasus Yoyo ya. Kalau cerita Yoyo Padi nanti deh, episode kita wawancara Yoyo Padi. Yoyo aja bisa, kenapa gua enggak? Cuma Gimana Yoyo, gara-gara Yoyo telat 20 orang rombongan turun demi menyelamatkan satu orang. Itu gila ya. Oke Kak. Oke. Ya, balik ke itu lagi. Jadi kalau bisa sekarang kenapa ditunda? Entar. iya betul. Jadi ya maksudnya ya kadang-kadang ya kalau kita ngitung kayaknya nggak cukup gitu. Tapi kalau memang kita mendahulukan ibadah, ya nggak tahu kenapa ada jalannya aja sih biasanya gitu. Jadi ini bukan soal hal yang klise, tapi ini moral ya. Ya itu sih. Itu mulai usia berapa melakukan itu Kak? Gue mulai kuliah sih, mulai merasakan itu. Jadi kadang-kadang Berarti kalau di ITB Masjid Salman dong? ya sama ada fase-fase yang kadang-kadang udah waktunya sholat nih, antar aja, soalnya itu tanggung nih ini gitu. Sering keburu datang sering gitu, itu rutin. Entar keburu datang gini. Pas kita nungguin, dianya nggak datang. Sholat lewat. Sholat lewat kan kesel. Jadi kadang-kadang nggak seperti yang kita bayangin, buru-buru rusuh gitu segala Jadi macam. kenapa nggak beresin yang utama dulu? Iya gitu. Apa keutamaan sholat buat seorang candi? Gue sih lebih ke tenang ya, lebih ke tenang semuanya itu. Pasrah itu. Jadi itu break pada saat lu emang rusuh segala macam begitu lo sholat, lu menemukan titik di mana ya lu mesti kontrol lagi, itu yang lebih kelihatan lagi gitu, sudut pandang kita gitu. Saat sholat, doa yang sering diminta sama Sang Pencipta, Sang Halik, apakah? Ya gua kesehatan pasti itu kan. Satu. Jadi ampunilah dosa, kita suka hilaf kan segala macam. Terus ya kesehatan buat anak istri gua, semuanya keluarga gitu. Rezeki ya, including ada yang sebenarnya di doa salat tuh udah ada semua sih. Muter aja, Iya. baca Al-Fatihah aja sebetulnya udah mencakup semuanya tuh ya. Tinggal kita di artinya kita dalamin lagi, mungkin kan jadi lebih terasa lagi. Pernah dong ketipu sebagai anak band sama I.O. Pernah ngalamin itu nggak? Pernah Ngadu di sholat nggak yang kayak gitu? di sholat. Ya Allah, ini apa sih? Gue nyari duit. Jarang sih gua ngadu itu. Enggak ya? Itu udah bagian dari ya udah. Itu resiko. Jangan manja banget sih. Yang ini doang diaduin. Iya sih. Jadi buat candil tuh saat sholat itu, usai sholat itu doa yang paling utama tadi itu ya, kesehatan. Iya, kesehatan, keselamatan gitu sih. Pokoknya yang bikin kita tenang aja sih gitu. Kalau kita udah tenang, Kesananya tuh mau ngapain aja? iya kita udah bisa nerima istilahnya. Kita udah bisa ikhlas kan. Kalau orang nggak ikhlas jadinya dendam kan. Kalau masalah nggak selesai kan. Kalau nggak ikhlas dendam. Tapi begitu diikhlasin, ya udah, plong gitu kan. Bisa melangkah yang baru lagi ya. Iya. Jadi nggak stuck gitu. Jadi itu konsepnya Kang ya. Iya sih. Kalau gua ya, orang lain beda kali. Ya saya kira konsep ibadah mungkin sama kali ya. Semua orang, tapi sedikit yang bisa melaksanakan itu ketika waktu sholat, lagi latihan di studio pun candil pamit untuk sholat dulu. Ya, kalau bisa sholat duluin sholat. Kalau kedengeran azannya. Ya kan? Studio kadang-kadang kedengeran. Makanya guys, sebelum kita akhir ini di beberapa kota, begitu nyampe di satu kota, kita pernah ke kota tertentu, nyampenya kan pagi tuh, berangkat subuh, hari Jumat. Itu pertama kali nyampe ketemu panitia, masjid terdekat di mana?
Oke, jadi ada 2 orang sih yang sholatnya tuh menginspirasi gua dan kawan-kawan. Candil nih yang paling eksotis kalau gua. Satunya lagi tuh Sandi Andarusman. Iya, Iya. Oke, Kang. Pak Haji. Dia Haji. Sandi belum? Belum ya? Belum. Kapan rencananya? Ya secepatnya. Insya Allah ya? Insya Allah gitu kan. Secepatnya. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, Ya. kuota haji dibuka lagi, rok buka lancar, banyak rezeki, Insya Allah naik haji sama keluarga kan. sama keluarga Insya Allah. Oke kan, matur nuwun udah ngasih kesempatan untuk datang ke Roka juga. Sebelum kita tutup, mana nih rekomen buat gue nih? Gue pengen beli nih sekarang. Sebagai cowok, kalau gua favorit gua Mospit. Oke, Mospit satu. Kalau gue pengen buat anak gue, Buat anak lu, Ya. anak lu senang makan banyak apa enggak? enggak, jangan banyak-banyak, kita gendut. Oke. Yang Lo dikecil-kecil aja. Lollapalooza atau ini Noms bisa. Oh, no, satu Lollapalooza. Kalau Gribo ini enaknya seger, dia ada nanasnya. Oh, ada nanasnya ya? Oh, bini gua doyan tuh kalau ada nanasnya tuh. Oh, yang Gribo itu ada nanasnya? Ya, seger tuh ya. Kang, dijelasin lagi satu-satu tuh, Lollapalooza itu apa sih? Lollapalooza itu ya, Artinya apa, musikalitasnya apa tuh? ini gua mengingatkan sama tadi gigs-gigs yang di luar. Di luar tuh. Kayak Kayak Woodstock. Woodstock gitu kan ada. Oke, Lollapalooza. Lalu Kalau Noobs nih ya simpel aja kalau Noobs tuh. Noobs tuh ngingetin apa ya Noobs? Noobs mah cari-carian aja. ngingetin noobs aja. Oke, Mospit Nah, itu ini ya, yang nonton heavy metal nih ya. heavy metal, Mospit. Oke, moshing terus. Gribo ini apa? Gribo kali ya. Gribo. Karena kalau nanas tuh identik dengan rasta ya. Oh iya. Oh, Gribo. Oke, di Inggris itu ya Gribo jadi Gribo. Kalau Epic Freak ini emang epic. Epic dan freak gitu kan. Iya, iya. Gila, 3 lapis gitu. Banyak banget. kan. Beefnya aja 4, cheese-nya 4 juga. Hah, beefnya 4 tuh. Gokil. Ada yang makan tuh kan? Banyak malah anak-anak itu pada banyak. Wow. Paling rame orang datang belanja di sini jam berapa kan? Apa hari apa? Paling lama sih menjelang sore ya. Yang sore Yang sore kayak sekarang nih ya. Ya. Ini udah mulai bakal Ya. banyak yang makan ya. Sore kemarin. Guys, hari ini kita syuting tuh dari jam 10 pagi. Jadi emang lagi persiapan. Makanya tadi Candi tuh masak-masak, sebetulnya masakin buat kita, tim dari Om Gigs yang datang. Terima kasih banyak kan udah ngasih kesempatan datang. Mudah-mudahan Roka Buganya Burger by Candil berjalan lancar. Kita doain ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa kalau tim Om Gigs datang ke sini, diskonnya. Yoi. Minta diskon. Oke, Indonesia, demikian obrolan gua sama rockstar yang baik hati, Kang Candil. Oh my Gigs! Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my gigs.